Kalau syatibiyahnya idza ma'arat ad-dahra takra, itu di situ sudah ada. Barangkali ada Pak mau dicoba untuk bahar tawilnya, barangkali yang fasih, Pak Ulun, Ibu dulu tuh nasihat. Ini yang dari pesantren yang Oh iya, bahar tawil dari pesantren. Ya nanti kapan-kapan kita coba. Sigat yang terpilih menurut jumhur ulama yang paling baik atau afdaliyahnya itu ya sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat An-Nahl itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Tapi kalau kamu menambahi dari sigat dalam surat An-Nahl itu, kamu tidak akan disebut mujahala atau mujahala. Tidak akan dianggap orang bodoh kamu. Jahil kamu. Qur'annya hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim kok kamu tambah. Tidak. Berarti boleh. Falasta mujahala. Berarti boleh. Sigatnya ditambah dari yang ada dalam Quran itu. Ada contoh-contohnya beberapa di situ. Ada kata alim, innahu huwas samiul alim dan lain-lain. Malah kalau di dalam Takribul Ma'ani, salah satu syarah dari Kirzul Amani Syadibi itu dikurang juga boleh dikurangkan. Hanya a'udzu billahi minasyaiton tanpa rajim itu menurut takrib. Itu isti'adzah. Kemudian cara membacanya menurut jumhur ahli qiraah di antara imam-imam 7 itu tidak ada perbedaan masalah jahr atau sir. Apakah isti'adzah itu dibaca dengan keras jahr ataukah dibaca dengan sir samar? Itu tidak ada ikhtilaf di antara para qurra. 7. Memang ada seperti kalau Imam Al-Mahdawi, Imam Mahdawi itu dia untuk bacaan Imam Hamzah itu hanya di surah Al-Fatihah yang jahr. Di lain Al-Fatihah, kalau mulanya di lain Al-Fatihah isti'adzahnya itu sir Imam Mahdawi. Tapi mazhab yang terpilih oleh para jumhur tidak ada perbedaan untuk semua qurra dibaca dengan jahr. Hanya ada tambahan catatan penjelasan. Ada beberapa tempat yang disunahkan untuk membaca dengan sir. Ada beberapa tempat yang disunahkan untuk membaca ta'awudz itu dengan sir. Tentu yang terutama ketika kita sholat. Ketika kita sholat dibaca sir. Kemudian ketika kita tadarus Al-Quran membaca dengan halaqah bergiliran dan kita bukan pembaca yang pertama. Itu ta'awudnya disunahkan untuk sir. Beristi'adzah. Kemudian basmalah. Bacaan basmalah juga tidak ada perbedaan untuk 7 qurra. Jadi lil jami' untuk semua imam-imam qurra itu sama, enggak ada perbedaan. Basmalah apabila membaca dari awal surat, fala budda minha tibtidai kasuratan siwaha. Mau tidak mau fala budda berarti harus. Ketika kamu memulai membaca satu surat dari awal siwaha selain surat Al-Bara'ah, pakai al tadi kan itu? Tidak. Surat Bara'ah atau surat Taubah? Surat Taubah. Selain surat At-Taubah, maka kita
fala budda minha, dengan membaca basmalah. Itu berarti mengandung arti kalau surat At-Taubah ada kekhususan litanziliha bisaif, karena isinya, kandungan dari surat Taubah itu isinya ada saif. Apa saif? Jihad, gitu ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu kan, kalau ibarat orang itu payung, Bismillahirrahmanirrahim, payung rahmat, gitu. Surat Taubah itu isinya saif, maka nggak perlu pakai payung begitu, nggak perlu pakai rahmat. Ya. Ditanzili habis saif menurut Imam Syafi'i begitu. Tidak baca basmalah ketika membaca surah At-Taubah dari awal surat. Akan tetapi ketika membacanya itu dari tengah surat, bukan dari awal surat, maka tidak ada perbedaan untuk semua surat, baik Taubat ataupun yang lain. Khayyaroman tala, khayyaroman tala, Imam Syafi'i. Jadi orang yang membaca itu diberi pilihan, boleh pakai Bismillah, boleh tidak pakai Bismillah. Itu ketika membacanya tidak dari awal surat. Tidak ada perbedaan untuk surat Taubah ataupun yang lain. Dan itu berlaku untuk jami' semua imam qurra. Setelah itu, cara membaca antara isti'adzah, basmalah dan awal surat. Isti'adzah, basmalah dan awal surat, itu saya yakin bahwa bapak-bapak, qori-qori, ibu-ibu qori'ah semua sudah paham. Di Hidayatul Mustafid juga ada itu, sahabatnya Pak Imam Ghazali. Hidayatul Mustafid ada. Jadi boleh ada 4 pilihan. Gak usah kita bahas itu ya. Nah, sekarang kita langsung kepada materi suratul Ummul Quran. Silakan disimak Al-Qur'annya dan sedikit surat-surat saya tadi pagi ini untuk memudahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Sebetulnya tidak ada ikhtilaf untuk para qurra. Hanya sebagai tambahan penjelasan saja. Bahwa ketika kita waqaf pada lafal alamin, maka di sana akan berlaku hukum mat alif disukun begitu. Mat alif disukun. Akan sedikit berbeda ketika kita waqaf pada Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim juga berlaku mat alif disukun, tapi nanti berbeda. Juga berbeda dengan ketika kita waqaf pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya nggak tanya ayat lagi ya, nggak tanya ayat lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di sana kita lihat huruf terakhir yang diwaqaf, huruf terakhir yang diwaqaf untuk alhamdulillahirabbil alamin, harokatnya adalah fathah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim kasrah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dhammah. Dhammah di sana. Maka akan menjadi sedikit perbedaan. Yang asli, waqaf asli itu adalah iskan atau sukun. Wal iskanu aslul waqfi wa huwa istiqaquhu minal waqfi an tahriki kafin ta'azzala, kata Imam Syafi'i.
Jadi memang wakaf asli itu ya sukun itu. Sukun, wakaf asli. Maka untuk tiga-tiganya model tadi, alamina, rohini, nasta'inu, itu semua berlaku wakaf sukun. Boleh sukun semua wakafnya. Tentunya karena boleh sukun, maka berlaku pula kaidah mat arid disukun. Mat yang datang disebabkan wakaf sukun. Ada berapa wajah itu?